Oke. Ya, pertama kita ngomong istilah. Kita bicara istilah kalau merger dan acquisition, karena di gambar 29.1 itu ada apa namanya? Ada semacam klasifikasi bahwa yang namanya takeover terbagi menjadi 3, acquisition terbagi 3. Nah itu saya tidak begitu apa namanya? Tidak begitu setuju dengan klasifikasi itu. Jadi bentar ya. Oke. Pertama, kalau klasifikasi menurut saya itu ada yang namanya legal forms. Ada yang namanya legal forms. Legal forms of acquisition. Itu terbagi menjadi 2. Yang disebut dengan legal forms itu adalah apakah secara hukum entitasnya ada yang dibubarkan atau tidak. Jadi klasifikasinya ada akuisisi yang menyebabkan secara hukum salah satu atau lebih dari satu pihak-pihak yang melakukan merger dan akuisisi itu secara hukum dibubarkan. Itu yang istilahnya saya sebut dissolve. Dibubarkan. Ada juga yang not dissolve. Jadi tidak dibubarkan. Dissolve. Gitu. Contoh yang dissolve itu kalau di buku terbagi menjadi 2. Ada yang namanya merger, ada yang namanya consolidation. Oke. Kalau kalian lihat di buku nih kan, merger dan consolidation. Akmarina. Apa ya beda merger sama consolidation, Akmarina ya? Kalau merger itu dia menggabungkan, membentuk apa? Tidak membentuk perusahaan baru, Pak. Kalau yang konsolidasi dia membentuk perusahaan baru. Tidak membentuk perusahaan baru. Kalau dia tidak membentuk perusahaan baru, kemudian yang setelah merger yang masih berjalan yang mana? Yang mengakuisisinya. Yang mengakuisisi. Jadi kalau merger itu contohnya adalah jika A mengakuisisi B, maka yang akan terus jalan adalah yang A. Yang A. Oke. Bedanya dengan consolidation? Kalau yang konsolidasi, kalau A mengakuisisi B itu nanti membentuk perusahaan baru, misalnya jadi perusahaan C. Oke, berarti A mengakuisisi B itu akan jadi C. Yang lain setuju? Definisinya Akmarina. Akmarina nama panggilannya siapa? Rina, Pak. Rina ya. Yang lain ada yang menambahkan definisi dari Rina? Oke.
Terakhir Rina, sebelum pindah ke yang lain. Kasus Mandiri itu merger atau consolidation? Mandiri konsolidasi. Jadi Mandiri adalah bank hasil merger atau bank hasil konsolidasi? Mandiri itu sebenarnya Yang lain kalau mau bantu Rina silahkan loh. konsolidasi. Kenapa? Ya, konsolidasi. Konsolidasi ya. Jadi sebenarnya Ya. Mandiri itu bukan bank hasil merger. Mandiri itu adalah bank konsolidasi. Ada pertanyaan? Yang lain jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Kita pelan-pelan aja dulu yang untuk yang pertama. Oke. Sekarang yang not dissolve. Kalau not dissolve itu kasusnya adalah ada satu perusahaan, sebutlah perusahaan itu adalah kok tidak di-recognize saya? Oke. Ada perusahaan namanya P. Kemudian, P. Kemudian P itu memiliki saham di perusahaan yang namanya S. Bentar. Supaya rapi ya catatannya. Saya kalau ada yang nggak jelas sama apa namanya catatan saya atau tulisan saya ngomong ya. Oke. Misal dia memiliki lebih dari 50% kepemilikan. Dengan kata lain, kalau dia memiliki 50% kepemilikan, maka sebagai pemilik, P itu bisa memerintahkan S untuk melakukan apa saja, gitu kan? Ganti direksi. Rapat umum pemegang saham, karena P memiliki lebih dari 50%, maka dia bisa mengganti direksinya. Dia bisa meminta direksinya untuk membuka cabang. Dia bisa minta direksinya untuk melakukan apa saja. Karena P memiliki lebih dari 50% saham S. Jadi sebenarnya S ini kurang lebih bertindak seperti cabang sebenarnya bagi P. Karena apa saja yang diminta oleh P, maka S pasti akan melakukan. Hal ini semoga saya bisa gambarnya. Nggak bisa. Saya hanya ingin bilang bahwa sebenarnya P dan S itu sebenarnya adalah satu entitas. Gitu ya. Saya ganti deh gambarnya. Dia itu sebenarnya satu entitas. Kalau dia satu entitas, laporan akuntansi kan hanya dikeluarkan oleh satu entitas saja. Jadi, kalau P mengeluarkan laporan keuangan dan S mengeluarkan laporan keuangan sendiri-sendiri terpisah, itu karena P secara hukum dia merupakan satu entitas. S secara hukum merupakan satu entitas. Tapi secara ekonomi sebenarnya mereka satu entitas. Itu kenapa menurut akuntansi laporan keuangannya harus dikonsolidasi. Gitu ya.
Jelas nggak? Nah, jelas ya. Itu kenapa muncul yang namanya istilah consolidated financial statement. Consolidated financial statement. Kenapa? Karena sebenarnya P dan S merupakan satu entitas. Jadi, yang pertama, bedakan antara consolidation dengan consolidated financial statement. Itu dua istilah yang berbeda. Consolidated financial statement itu adalah laporan keuangan gabungan dari dua perusahaan karena secara substansi sebenarnya mereka satu entitas. Tapi karena secara hukum mereka adalah dua entitas yang berbeda, maka mereka masing-masing mengeluarkan P mengeluarkan laporan keuangan, S mengeluarkan laporan keuangan. Tapi karena sebenarnya secara substansi mereka satu entitas, maka mereka laporan keuangannya digabung. Itu namanya consolidated financial statement. Itu beda dengan consolidation. Gitu ya. Kenapa ini masuk sebagai not dissolved? Karena P secara hukum tidak dibubarkan. S secara hukum juga tidak dibubarkan. P masih jalan sendiri, S masih jalan sendiri. Itu kenapa klasifikasinya dia not dissolved. Jadi tidak ada yang dibubarkan. Beda dengan merger. Merger B dibubarkan. Gitu ya. Kemudian waktu consolidation A dibubarkan, B dibubarkan, C muncul entitas baru. Sementara kalau dia not dissolved, P setelah mengakuisisi S, P tetap jalan, S tetap jalan. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, berikutnya adalah Dewanti Rusmawardani. Panggilannya siapa? Ya, Bapak, panggilannya Dewanti aja. Dewanti ya, oke. Iya. Dewanti, kalau CIMB Niaga itu kasus merger, consolidation, atau parent subsidiary ya? CIMB itu CIMB konsolidasi. Konsolidasi, oke. A-nya apa? A-nya apa? B-nya apa? C-nya apa? Sebentar, Bapak. Ya. Yang lain kalau mau bantu silahkan loh. Tinggal unmute terus bicara aja. CIMB Niaga. Kalau boleh menambahkan, Pak. Ya. Siapa? Pengetahuan saya CIMB Niaga itu, saya Andini, Pak. Andini CIMB ya? Niaga Oke, itu Andini. merger seingat saya, Pak. Karena Merger, gabungan ya? antara Lipo dengan Niaga itu sendiri. Merger bukan konsolidasi karena berubah jadi CIMB Niaga sih ya. Kan Lipo, Bank Niaga. Sehingga muncullah nama CIMB Niaga. Berarti kalau dilihat dari penjelasan Bapak tadi merupakan consolidation ya, Pak? Hah? Bukannya ada sendiri Bank CIMB di Malaysia ya? Yang punya sahamnya Bank Niaga. Bukannya Lipo gabung dulu dengan Bank Niaga, jadi dulu setelah itu Niaga diakuisisi oleh CIMB. Kan ada CIMB yang di Malaysia. Oh iya benar prosesnya ya Pak ya. Jadi merger sih Pak. Kalau seperti itu kan ya? tetap menjadi CIMB Niaga ya Pak. Tunggu. Merger itu berarti CIMB mengakuisisi, CIMB-nya A berarti? Iya Pak. CIMB-nya A. CIMB-nya A, kemudian ada Niaga.
bank niaganya B, jadi Terus ada, CIMB. kemudian ada LIPO lagi, LIPO dengan niaga menjadi CIMB niaga sih Pak. Nah, pertanyaannya CIMB niaga sama nggak dengan CIMB? Oh, beda ya Pak. Hah? Karena CIMB CIMB. karena Iya, CIMB CIMB karena sendiri sebenarnya dari Malaysia ya sendiri Pak. kan ya? Oke. Oke. Berarti bukan merger ya? Consolidation. Bukan merger Pak, berarti consolidation. Oke, sekarang consolidation. CIMB plus niaga, Niaga Pak. jadi CIMB niaga. Iya Pak. CIMB-nya dissolve. Let me check. CIMB-nya cek. Di Malaysia. B-nya, bank niaganya dissolve, tapi CIMB-nya kan nggak dissolve. Oh iya ya Pak. Iya, kalau di sini penjelasannya CIMB itu tetap ada, tapi niaganya Tetap akan ada. niaganya Betul. hilang. Betul. Jadi A-nya CIMB-nya tetap ada, B-nya hilang, tapi muncul C gitu kan? Iya, muncul C Pak. CIMB niaga. Atau dia parent subsidiary, karena CIMB niaga yang S itu dimiliki oleh parentnya CIMB kan? Iya Pak. Iya nggak? Jadi lihat ya, kalau kasus CIMB niaga itu klasifikasi ini nggak cukup tuh. Dia memang CIMB-nya adalah parent yang memiliki saham lebih dari 50% di CIMB niaga. Ini kan berarti kasusnya yang sini kan ya. Tapi CIMB niaga sendiri itu kan merupakan perusahaan baru yang tadi disebutin. Oh, dia gabungan dari LIPO, gabungan dari Bank Niaga, muncul yang baru yang namanya C. Tapi ketika LIPO bergabung misalkan ya, LIPO bergabung dengan Bank Niaga, saya nggak tahu benar nggak sih LIPO bergabung dengan Bank Niaga. Kalau misalkan Bank LIPO hilang, itu kan berarti itu adalah kasus merger. Jadi kalian harus lihat tahapan-tahapan ketika mereka melakukan akuisisi dan penggabungan. Kalau tadi ya misalkan ya, oh waktu LIPO dan Niaga bergabung, LIPO-nya dissolve, itu kan berarti merger. Merger. Gitu ya. Tapi ketika diakuisisi oleh CIMB di awal, muncul entitas baru yang namanya CIMB Niaga. Itu kan berarti entitas baru tuh, CIMB Niaga. Ya nggak? Iya Pak. Terus setelah jalan, CIMB Niaga itu adalah subsidiary dari Bank CIMB. Jadi tergantung prosesnya di mana kita ngelihat. Pada tahapan apa proses merger dan akuisisi terjadi. Tapi kurang lebih akan ada 3 klasifikasi ini sebenarnya. Tergantung dari ada yang dissolve atau tidak. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada ya? Ada yang bertanya? Oke. Yang kedua, di sini kan ada acquisition of stock, acquisition of asset. Jadi, yang kedua adalah method of acquisition. Kalau kita bicara method of acquisition, terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan acquisition of stock dan ada acquisition of net asset sebenarnya. Kalau dia acquisition of stock, itu artinya ketika A mengakuisisi B, ketika P mengakuisisi S, itu yang dibeli adalah sahamnya.
Tapi bisa juga proses akuisisi itu yang dibeli asetnya. Jadi saya hanya membeli aset pabrik yang di Kerawang saja. Saya hanya membeli aset gedung di Jakarta saja, yang diakuisisi hanya asetnya. Tapi jangan lupa yang namanya net asset ini adalah aset dikurangi liabilities gitu kan ya. Jadi kalau sebenarnya saya beli gedung, suatu perusahaan mengakuisisi gedung di Jakarta dari perusahaan lain, tapi gedung itu dibiayai dari utang, maka perjanjiannya misalkan oke, boleh dibeli gedungnya, tapi utangnya juga pindah ya, saya nggak lagi menanggung utangnya. Itu kan berarti dia dapat asetnya, dia juga menanggung utangnya gitu kan. Jadi sebenarnya kan yang dia akuisisi adalah asetnya dan liabilities-nya. Itu yang disebut dengan acquisition of net asset. Bisa juga dia hanya mengakuisisi asetnya saja, tidak ada liabilities-nya. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Itu kalau kita bicara metode. Itu kita bicara metode. Karena kalau kita bicara metode, maka pertanyaannya adalah bagaimana proses akuisisi itu dijalankan. Ada pertanyaan? Oke. Kemudian ada juga istilah yang ketiga. Sebentar. Three types of acquisition. Itu lain lagi tuh berarti. Ada yang namanya types of acquisition. Types of acquisition. Satu, yang disebut dengan horizontal acquisition. Horizontal acquisition itu misalkan tadi bank mengakuisisi bank. Bank Niaga mengakuisisi Lipo. CIMB mengakuisisi Bank Niaga, itu horizontal. Itu pada industri yang levelnya sama. Dua, dia bisa vertikal. Kalau perusahaan baja mengakuisisi perusahaan pertambangan, itu vertikal. Karena dari supply chain-nya, dari mata rantai produksinya, ada yang merupakan input, ada yang jadi output. Output dari satu perusahaan jadi input di perusahaan lain. Itu yang namanya vertikal. Jadi di line bisnis, perusahaan mebel mengakuisisi perusahaan pengolahan kayu. Kemudian perusahaan pengolahan kayu memiliki hak untuk mengelola hutan gitu misalkan. Itu kan dalam proses produksinya mereka output di satu perusahaan menjadi input di perusahaan lain dan mereka mengakuisisi karena kebutuhan pasokan itu vertikal. Dan yang ketiga adalah yang conglomeration. Conglomeration ini apa namanya? Tidak ada kaitan dalam rantai produksinya yang diakuisisi produknya bukan merupakan input dari perusahaan yang mengakuisisi. Salah satu contoh conglomeration itu Astra. Di Astra itu, di bawah Astra Internasional itu ada perusahaan teknologi Astra Grafia, ada bank Permata, kemudian ada otomotif sendiri, kemudian ada perkebunan. Itu kan tidak terkait secara apa namanya line of business antara yang satu dengan yang lain. Oke. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Izin, Pak. Ya, silakan. Saya Riki, Pak. Ya. Sampai yang terkait konglomerasi itu sebenarnya
tujuannya dia itu untuk diversifikasi resiko atau untuk investasi ya Pak? Ya, jadi sebenarnya lebih ke arah diversifikasi risiko sebenarnya. Pertanyaannya Ricky itu juga sebenarnya menjelaskan bagian yang ini, Ricky. Sebentar. Yang ada dua catatan bahwa ada alasan yang sebenarnya tidak tepat. Tidak tepat jika digunakan oleh perusahaan dalam mengakuisisi. Yang pertama adalah jika akuisisi itu untuk meningkatkan earning. Ya. Kalian nanti akan ada pembahasan sendiri bahwa nggak tepat tuh kalau seandainya perusahaan itu melakukan akuisisi tujuannya untuk meningkatkan earning. Kenapa tidak tepat? Itu adalah contoh di tabel 29.2 dan PR kalian yang nomor 12 tadi. Kenapa sebenarnya tidak tepat kalau perusahaan itu menggunakan alasan melakukan akuisisi untuk meningkatkan earning. Pertanyaannya Ricky tadi terkait alasan yang kedua. Perusahaan juga tidak tepat jika melakukan akuisisi dengan tujuan diversifikasi. Kan tadi tujuannya, kalau melakukan conglomeration, apa tujuannya? Diversifikasi gitu kan ya. Apa namanya diversifikasi? Iya Pak. Yang namanya diversifikasi itu kan sebenarnya saya membagi risiko saya berusaha mengurangi risiko saya gitu kan ya. Contoh Astra. Astra kan main bisnisnya adalah otomotif. Kalau seandainya dia juga melakukan investasi di perkebunan gitu. Jika tujuan diversifikasi artinya, kalau nanti pasar otomotifnya turun, maka saya bisa memperoleh keuntungan dari sektor lain. Jadi, saya tidak hanya punya sektor otomotif, tapi juga punya sektor keuangan, financial, juga punya pertambangan, juga punya perkebunan, juga pertambangan punya nggak ya? Punya perkebunan, punya misalkan sektor properti gitu misalkan Astra. Sehingga kalau salah satu industrinya turun, maka industri lain akan memberikan pendapatan. Sehingga kurang lebih stream dari cash flow saya atau pendapatan saya akan stabil. Karena yang satu turun, yang satu naik. Sama aja kalau misalkan saya punya saham di perusahaan yang menghasilkan jas hujan, sama perusahaan yang memproduksi es krim gitu misalkan. Jadi pada saat musim panas, maka perusahaan jas hujan tidak begitu laku produknya, es krim yang akan meningkat penjualannya. Tapi ketika musim hujan, maka produk jas hujan akan meningkat penjualannya, es krim akan turun. Kalau digabungkan, kalau saya punya saham di dua perusahaan itu, maka revenue-nya akan stabil gitu kan. Itu tujuan diversifikasi. Tapi kenapa tidak tepat alasannya? Saya akan ilustrasikan ya, kenapa dia nggak tepat. Kalau perusahaan melakukan diversifikasi, katakanlah perusahaan induk. Saya selalu lupa. Perusahaan induk, ada perusahaan induk. Sebutlah P. Dia punya berapa perusahaan anak? Dia punya berapa perusahaan anak? Sebenarnya yang dilakukan oleh P adalah melakukan investasi di beberapa perusahaan.
gitu ya. Contoh gini nih, ada sebentar ya, saya atur dulu. Ini misalkan ada 4. Ya, dia punya nih. Dia punya di sini, punya di sini, punya di sini. Sementara ada yang namanya shareholders, pemegang saham, shareholders, itu yang punya saham di P. Sudah? Sekarang coba lihat skema ini. Sekarang lihat skema ini. Saya hapus tengahnya. Saya hapus. Ini kan ada ya. Tapi saya sebagai shareholders langsung punya saham di sini. Ini 1, 2, 3. Jadi Ross bilang gini, nggak benar kalau seandainya P mengakuisisi perusahaan-perusahaan anak, subsidiary, untuk melakukan diversifikasi. Kenapa? Karena Astra International sebagai P, ketika dia mengakuisisi perusahaan perusahaan perkebunan, dia harus melakukan investasi untuk membeli perusahaan itu, mengembangkan SDM-nya, belajar lagi bagaimana cara meran perusahaan perkebunan, bagaimana dia, kan dia bisnisnya otomotif sebenarnya. Tapi ketika dia membuka diversifikasi di industri baru, dia mesti belajar baru lagi. Perbankan, dia mesti belajar baru lagi. Jadi, efeknya bagi P, dia sebenarnya mendiversifikasi Astra Internasionalnya, P-nya. Walaupun hasilnya memang ke shareholders. Tapi akan lebih mudah dan lebih murah sebenarnya ketika shareholders itu langsung aja beli sahamnya perusahaan otomotif yang go public, perusahaan perkebunan yang go public, perusahaan bank yang go public. Metode yang kedua lebih simple dan lebih murah dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan akuisisi. Gitu jawabannya Ricky. Jelas nggak? Jelas, Pak. Ya. Jadi, kenapa Ross bilang bahwa salah kalau perusahaan itu melakukan alasan. Kan di sini dibilang nih. To financial side effect of acquisition itu sebenarnya ini adalah 2 alasan yang salah jika perusahaan melakukan akuisisi. Alasannya karena saya ingin pertumbuhan earning gitu kan. Itu salah, nanti kita akan bahas di PR. Dan yang kedua, salah kalau dia melakukan diversifikasi. Ya. Itu alasan yang salah. Terus alasan yang benernya apa? Nah, alasan yang benernya diberikan di sini nih. Itu yang namanya sinergi. Nih.
Ini dia, sinergi. Jadi, perusahaan melakukan akuisisi itu jika saya atur dulu ya ininya ya. Perusahaan itu melakukan melakukan akuisisi, alasan yang tepat itu hanya jika nilai perusahaan setelah akuisisi yang kita sebut VAB. VAB itu adalah V itu valuation, value, nilai perusahaan, AB itu artinya nilai perusahaan setelah digabung, setelah A mengakuisisi B, itu lebih besar jika dibandingkan dengan nilai A dan B sendiri-sendiri. Gitu ya. Dengan kata, nah, itu makanya kalau yang di buku dibilang VAB dikurangi VA, kalau kita pindahkan ke kiri, dikurangi VB, itu lebih besar dari 0. Jika lebih besar dari 0, maka ini kondisi lebih besar dari 0, kondisi yang lebih besar dari 0 ini yang disebut dengan sinergi. Pertanyaannya, sinergi itu apa? Ini dia. Sinergi itu sebenarnya adalah tambahan nilai ketika dua atau lebih perusahaan bergabung. Itu yang namanya sinergi. Jadi misalkan nilai A sebelum bergabung 50. Nilai B sebelum bergabung adalah 20. Ini 50. Ini 20. Tapi setelah digabung, nilainya bukan 70, tapi misalkan jadi 100. Berarti selisih 100 kurangi 70, 30 itu sinerginya. Ini adalah tambahan nilainya. Itu yang namanya sinergi. Pertanyaannya adalah sinergi itu munculnya dari mana? Nih, kalau kalian sudah belajar tentang valuation, value perusahaan itu kan sebenarnya present value dari cash flow yang dihasilkan oleh perusahaan di masa yang akan datang, gitu kan? Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Saya ulang ya. Bagaimana menghitung value perusahaan? Value perusahaan adalah cash flow yang dihasilkan perusahaan di masa yang akan datang di present value kan. Kalau yang tadi, berapa nilai perusahaan A? 50. Dari mana 50 itu? Oh, kalau cash flow yang dihasilkan perusahaan di masa yang akan datang di present value kan, maka nilainya 50. Dari mana VB 20? Hitung cash flow di masa yang akan datang, berapa? Setelah itu di present value kan, itu dapatnya 20. Sama seperti kalian menghitung waktu valuation. Yang kalian lakukan apa? Hitung cash flow dulu, expected cash flow di masa yang akan datang. Ada 3 metode. Bisa cash flow from equity-nya, free cash flow to equity, ada free cash flow to the firm, sama dividend discount model. Itu kan semuanya ngomongin cash flow di masa yang akan datang.
setelah dapat cash flow di masa yang akan datang, di present value kan. Itu dapat value of the firm. Nah, ketika dia merger, ada tambahan cash flow yang tidak diperoleh jika perusahaan itu sendiri-sendiri. Kalau cash flow-nya meningkat, maka dengan sendirinya nilai perusahaan akan meningkat. Perusahaan gabungan ya. Itu kenapa kita bisa lihat bahwa, oh kalau seandainya perusahaan digabung, tambahan cash flow-nya dari mana? Kenapa kita harus menghitung tambahan cash flow-nya? Karena tambahan cash flow itu yang akan menghasilkan sinergi. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada ya? Pertanyaannya adalah, lanjutannya adalah, terus sinerginya dari mana? Tambahan cash flow asalnya satu dari tambahan revenue. Kalau revenue-nya meningkat, cash flow-nya meningkat, nilai perusahaan gabungan akan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perusahaan kalau mereka beroperasi sendiri-sendiri. Sumber sinergi yang kedua, penurunan cost. Kalau perusahaan yang digabung, setelah digabung, itu melakukan penghematan, maka cash outflow-nya berkurang. Kalau cash outflow-nya berkurang, maka total cash flow-nya akan meningkat. Cash flow-nya meningkat, maka nilai perusahaan gabungan akan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perusahaan sendiri-sendiri. Bisa juga karena pengurangan pajak. Kalau perusahaan itu bergabung, maka pajak yang dibayarkan akan lebih sedikit. Itu yang menyebabkan cash flow perusahaannya meningkat, nilai perusahaan setelah bergabung lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perusahaan sendiri-sendiri. Bisa juga karena capital requirement-nya berkurang. Kan nggak mungkin perusahaan punya 2 kantor pusat. Begitu ya digabung, berarti salah satu kantor pusat itu akan dijual. Kan lebih hemat. Begitu capital requirement-nya berkurang, maka cash flow-nya meningkat, nilai perusahaan gabungan akan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perusahaan sendiri-sendiri. Lanjutannya, bagaimana revenue bisa meningkat? Bagaimana cost bisa turun? Bagaimana pajak bisa turun? Bagaimana capital requirement bisa turun? Itu lanjutannya ada di bagian berikutnya nih. Ingat ya, tadi sumbernya kan ada 4. Di mana tadi? Ini dia. Penambahan revenue, pengurangan biaya, pengurangan pembayaran pajak, pengurangan capital requirement. Lihat bagian struktur yang berikutnya 29.3. 1. Revenue enhancement, bagian pertama. Yang kedua, cost reduction. Yang ketiga, tax gain. Yang keempat, capital requirement. Ya. Ingat ya, hari pertama kalian orientasi struktur. Supaya kalian ngerti, oh ini adalah detail dari bagian yang pertama. Inilah detail dari bagian yang kedua. Kemudian pertanyaannya, dari mana tambahan revenue? Kan yang pertama dibilang, sinergi munculnya kenapa? Karena ada tambahan revenue. Oke, tambahan revenue itu munculnya dari mana? Ada yang namanya marketing gains, ada yang namanya strategic benefit, ada yang namanya market or monopoly power. Cost reduction dari mana? Dari economy of scale, economies of vertical integration, teknologi transfer, dan segala macam. Tax gain dari mana? Ada 3 unsurnya. Kemudian capital requirement. Jadi nanti waktu kalian menganalisis kasus Timken, kalian harus bisa mengidentifikasi sumber dari sinergi itu asalnya dari mana. Kalian baca kasusnya, kalian lihat detailnya, kemudian kalian lihat angka-angkanya. Ketika diputuskan untuk mengakuisisi, pasti
Tadi ya alasannya kalau ada sinergi. Kalau nggak ada sinergi, nggak mungkin ada akuisisi. Pertanyaannya sinerginya dari mana? Kalian harus baca di kasusnya apakah sinerginya muncul karena tambahan revenue, pengurangan biaya, pengurangan pajak, atau pengurangan capital requirement. Kalian harus identifikasi itu. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Pertanyaan lain boleh? Silakan, silakan. Terkait yang acquisition of asset. Ya. Tadi kan yang Bapak jelaskan untuk acquisition of asset kalau ada liabilities-nya itu menjadi acquisition of net asset ya Pak. Kalau kurangi liabilities. Ya. Nah itu yang aset kurangi liabilities berarti nilai aset yang diakui ya Pak. Kalau untuk cost of acquisition-nya liabilities tetap dimasukkan ya Pak. Betul. Jadi kalau misalkan saya mengakuisisi sama kayak pindah ini aja, kan ada orang yang beli mobil dengan kredit gitu kan ya, kemudian kita melanjutkan kreditnya gitu kan ya. Kalau kita punya neraca kan berarti mobil itu masuk sebagai aset kita, kemudian sisa dari kreditnya itu adalah masuk sebagai liabilities kita gitu kan. Jadi di neraca itu akan muncul asetnya, akan muncul liabilitiesnya. Sama juga kalau misalkan ada perusahaan mengakuisisi gedung gitu, tapi gedung itu ada sebagian dibiayai dari liabilities atau dari utang. Maka ketika mengakuisisi gedung itu, gedungnya masuk ke dalam sisi aset, liabilitiesnya juga bertambah di sisi liabilities. Itu pertanyaannya ya. Oh iya, oke Pak. Ya, gitu. Jadi berpikirnya balance sheet. Jadi seperti apa efek dari akuisisi itu di neraca gitu ya. Nah itu tadi. Oh iya, siap, Pak. Asetnya bertambah, liabilitiesnya juga bertambah. Gitu. Oke? Iya Pak. Makasih Pak. Ada pertanyaan lain? Oke. Kalau tidak tadi alasan sinergi ya. Kalau tidak, kita akan lanjutkan 2 alasan yang sebenarnya tidak tepat. Kalau perusahaan menggunakan alasan ini sebagai tujuan dari akuisisi. Salah satunya adalah untuk meningkatkan keuntungan, profit, earning gitu. Kenapa tidak? Kita lihat contohnya ya. Ada 2 perusahaan, global dan regional enterprise. Ini kita lihat nilai perusahaan adalah 2.500. 2.500. Kalau dia tidak ada utang, berarti asetnya, market value-nya 2.500, equity-nya 2.500. Earning, kalian bisa asumsikan earning itu net income. Net income-nya 100. Jumlah saham yang beredar 100. Berarti earning per share-nya adalah 100 earning dibagi dengan jumlah lembar saham beredar 100, hasilnya 1. Kalian bisa mengikuti kursor yang saya tunjukkan di layar? Bisa, Pak. Bisa ya? Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, kemudian berarti earning per share kalian tahu kan 1 dari mana? Price per share kenapa 25? Total value perusahaan 2.500 dibagi dengan jumlah saham beredar 100. 2.500 dibagi 100 hasilnya adalah 25. Price earning ratio-nya price per share dibagi earning per share. 25 dibagi 1, 25. Itu global tuh. Dia mengakuisisi regional, merger nih. Regionalnya dissolve. Jadi yang tetap bertahan adalah global. Sebelum melakukan merger, regional itu nilai perusahaannya 1.000.
earningnya sama 100, jumlah saham beredarnya 100, earning per share-nya 100 dibagi 100, 1, price per share-nya 1000 dibagi 100, 10, price earning ratio-nya 10/1, 10. Ada pertanyaan atau tidak? Oke, kalau nggak ada dua nih. Ketika merger, bagaimana orang menanggapi atau persepsi pemegang saham terhadap kasus merger itu. Kita bagi dua nih. Gimana kalau reaksinya investor atau pasar itu pintar. Itu disebut market is smart. Atau marketnya itu nggak begitu pintar. Itu yang namanya market is fool. Apa dasar market is fool? Itu kalau kalian lihat, kalian lihat dasar dari market is fool itu adalah mengasumsikan setelah perusahaan melakukan merger, maka nilai price earning ratio-nya itu adalah price earning ratio mengikuti price earning ratio perusahaan yang mengakuisisi. Kan regional diakuisisi oleh global. Jadi kalau regional diakuisisi oleh global, maka setelah akuisisi maka price earning ratio-nya berlaku price earning global yang 25 gitu. Itu kenapa hitungan yang lain ngikutin. Ketika nilai perusahaan price earning ratio-nya 25, jumlah saham beredarnya jadi 140. Dari mana 140? Lihat yang di atas nih. 140. Sebentar. Ya. Global mengakuisisi regional dengan mengeluarkan 40 saham baru untuk ditukar 100 lembar saham regional. Ya. Jadi 100 saham regional ini akan ditukar dengan 40 saham global yang baru. Sehingga saham barunya 140. Nah, ini dapat ya 140 ya. Oke. Earning. Jika net income global sama dengan 100, kemudian net income regional sama dengan 100, tidak ada sinergi. Tidak ada sinergi itu maksudnya nggak ada tambahan revenue, nggak ada pengurangan expense, nggak ada perubahan pembayaran pajak, nggak ada perbedaan capital requirement, maka earningnya setelah digabung akan tetap 100 plus 100 sama dengan 200. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Kan nggak ada sinergi. Kalau nggak ada sinergi, berarti net income-nya akan tetap dong 200. Kalau ada sinergi, mestinya 100 plus 100 tidak 200. Pasti jadi 250 atau jadi 300 gitu kan ya, kalau ada sinergi. Karena nggak ada sinergi, dia akan tetap di 200. Sudah? Berarti dengan jumlah lembar saham 140, earningnya 200, berarti bisa kita hitung dong earning per share-nya berapa. 200 dibagi 140. Hasilnya 143. Berarti dari sini 200 dibagi 140, dapatlah angka ini. 1,43. Kemudian setelah dapat 1,43, dilakukan perhitungan, oh kan price earning ratio-nya 25.
Kalau price earning ratio-nya 25, earning per share-nya 1,43, berarti price per share-nya menjadi 35,71. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Baru dapat angka ini. 35,71 ini nih. Hijau aja deh. Nih. Dari mana 35,71? 25 dibagi 1,43, 35,71. Jika harga per lembar sahamnya 35,71, kemudian jumlah saham beredarnya 140, maka dari dua angka ini, saya pakai biru, 35,71 dengan jumlah saham beredar 140 ini dikalikan, maka dapatlah nilai perusahaannya 5.000. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Ulang ya. Ketika global mengakuisisi regional, pair-nya global 25, price earning ratio-nya 25, regional price earning ratio-nya 10. Setelah dilakukan akuisisi, jika market itu tidak begitu pintar, maka mereka akan berasumsi bahwa price earning ratio perusahaan yang bergabung, VAB-nya itu akan sama, 25. Itu makanya kita start di angka ini nih, 25. Kenapa 25? Kan global 25. Begitu mengakuisisi regional, maka perusahaan gabungannya pair-nya akan sama 25. Sudah? Jumlah saham beredar yang tadinya 100 plus 100 ada 200 lembar saham beredar. Kesepakatan global dengan regional 100 saham lama ditukar dengan 40 saham baru. Maka jumlah saham yang beredar jadilah 140. Total earning yang tadinya 100 dihasilkan global ditambah 100 dihasilkan regional, kalau digabung jadinya 200. Ini artinya dua perusahaan itu tidak ada sinergi. Kalau ada sinergi, seharusnya ketika digabung 100 plus 100 hasilnya bukan 200, tapi lebih dari 200. Itu kalau ada sinergi. Menggunakan data-data ini, maka dihitunglah, oh kalau earningnya 200, jumlah saham beredarnya 140, maka earning per share-nya 1,43. Itu yang disebut dengan earnings growth. Kenapa earnings growth? Karena global earning per share-nya tadinya 1, regional earning per share-nya 1, setelah merger dan akuisisi naik jadi 1,43. Dari mana 1,43? 100 plus 100, 200. 100 yang lama ditukar 40 jadi 140. Ini kondisi tidak ada sinergi. Dalam kondisi tidak ada sinergi, earning per share-nya naik. Seolah-olah perusahaan itu untungnya bertambah. Siapa yang bisa jawab? Ini pertumbuhan yang real atau tidak? Nggak ada yang mau coba jawab? Tidak, Pak, sepertinya. Tidak. Kenapa tidak? Kan tadi kalau perusahaan bergabung, kalau ada sinergi yang berpengaruh bukan hanya earning-nya, revenue-nya, tapi juga berpengaruh ke biaya, kemudian berkurang tax-nya, dan berkurang capital requirement-nya. Oke. Jadi ini hanya memperhitungkan earning aja. Berarti earning-nya ini kan yang tadinya 100 jadinya 200 gitu kan ya? Iya. Pertanyaannya kenapa earning per share-nya bisa kelihatan naik ya? Orang akan ngelihat earning per share tadinya 1 kok. Setelah bergabung jadi 1,43. Wah, berarti setelah melakukan merger
perusahaan itu mengalami keuntungannya meningkat. Global yang tadinya 100 ditambah 100 jadinya 200. Izin, Pak. Ya, Kalau menurut saya kenapa seolah-olah ada peningkatan pendapatan karena yang diperhitungkan pair-nya hanya yang punya si global gitu, Pak. Hanya 25 gitu. Pair-nya si regional itu nggak diperhitungkan dalam perhitungan yang di sini. Yang 35,71 gitu. oke. Kalau dia perhitungkan dia nanti akan jadi pair-nya dirata-ratakan gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Yang lain? Ada yang berpendapat lain? Pertanyaan saya adalah kenapa seolah-olah kalau kita ngelihat global ya. Kalau kita ngelihat global itu seolah-olah sebelum dia akuisisi earning per share-nya 1. Gitu kan ya? Tapi setelah akuisisi earning per share-nya naik menjadi 1,43. Mungkin izin Pak. Ya. Mungkin kenapa naik karena ada kenaikan dari earning-nya si regional Pak, dibanding dengan lebih tinggi kenaikannya daripada jumlah saham yang diedarkan untuk mendapatkan si regional tadi. Ya. Jadi kuncinya sebenarnya adalah di jumlah saham beredar. Saham beredar tadinya 100 tambah 100 kan 200 seharusnya. Gitu ya. Ya. Tapi kan ini regional yang tadinya 100 itu berubah menjadi 40 gitu kan. Ini kan jadi 40. Itu kenapa jumlah saham beredarnya jadi 140 yang baru. 100 plus 100 tetap 200. Tapi pembaginya yang tadinya mestinya 200 jadi cuma 140. Akibatnya karena pembaginya lebih kecil, earning per share-nya kelihatan naik. Siapa yang tidak mengerti? Padahal dari sisi earning sama-sama tetap 200. Tidak ada sinergi. Tapi earning per share-nya seolah-olah naik. Kenapa? Karena jumlah saham beredarnya lebih kecil. Itu yang menyebabkan seolah-olah global itu yang tadinya EPS-nya 1 naik jadi 1,43 tanpa adanya sinergi. Gitu. Ada pertanyaan atau tidak? Oke. Kalau pasar pintar, nah sekarang kalau pasar pintar nih. Ini saya hapus dulu ya semuanya ya. Kenapa nggak mau ngapus dia? Nih. Kalau pasar pintar, maka karena 100 plus 100 jadinya 200 tidak ada sinergi, maka mestinya nilai perusahaan VA plus VB sama dengan 3.500. Siapa tidak mengerti dua unsur ini dulu yang pertama? Kan nggak ada sinergi. 100 plus 100 sama dengan 200. Nggak ada tambahan revenue, nggak ada pengurangan biaya expense, nggak ada pengurangan pajak, nggak ada pengurangan capital requirement. Earningnya kan sama-sama 200 tetap totalnya. Berarti nilai perusahaan VA plus VB ya tadinya kalau VA-nya 2.500, VB-nya 1.000, maka VAB-nya ya 2.500 plus 1.000, 3.500. Tidak ada sinergi. Kalau ada sinergi ini bisa jadi 4.000 gitu ya. 4.500 itu kalau ada sinergi. Karena nggak ada sinergi maka dia akan tetap di 3.500. Ada pertanyaan sampai situ? Oke. Kalau tidak, berarti yang berikutnya, kalau dia 3.500, total earningnya 200, jumlah saham beredarnya 140, maka earning per share-nya adalah 200 dibagi 140. Dapatlah 1,43.
Sementara kalau 3.500 dibagi dengan 140, dapatlah price per share-nya 25. Price-nya, earning-nya, PER-nya, price earning ratio-nya 25 dibagi 1,3, 17,5. Ini yang benar nih. Jadi kalau digabung, makanya mestinya PER-nya itu antara 25 dan 10. Karena merupakan PER perusahaan gabungan. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, maka menggunakan referensi tabel 29.2, kalian bisa mengerjakan PR nomor berapa tadi? 12 ya? Gitu. Oke. Sampai situ ada pertanyaan? Jadi sekarang saya simpulkan. Yang benar, perusahaan itu melakukan akuisisi karena adanya sinergi. Dari mana sumber sinergi? Ada 4. Gitu ya. Di sini nih. Nih. Kemudian, side effect-nya perusahaan itu kalau melakukan sinergi, seolah-olah akan lebih baik. Atau dengan kata lain, perusahaan tidak boleh melakukan akuisisi kalau tujuannya satu ingin meningkatkan earning. Kenapa? Walaupun tidak ada sinergi, maka earning itu akan tetap meningkat. Kenapa bisa meningkat? Karena jumlah saham beredarnya akan lebih kecil. Kalau jumlah saham beredarnya lebih kecil, walaupun tidak ada sinergi, hasilnya earning per share akan tetap meningkat. Jadi nggak usah usaha apapun, katakanlah setelah bergabung earning per share-nya nggak jadi 200, katakanlah jadi 180, turun gitu misalkan ya. 180 dibagi dengan 140, hasilnya akan tetap di atas 1. Sudah nggak ada sinergi, lebih buruk kinerjanya, tapi kelihatannya earning per share-nya tetap akan meningkat. Kalau di sini ditunjukkan, kalau harganya 35,71, jumlah sahamnya 140, maka 35,71 kali 140, hasilnya 5.000. Kalau kita lihat, ada sinergi dong. Dari mana sinergi? 2.500 perusahaan nilai awalnya yang A, ditambah 1.000, mestinya 3.500, tapi dia meningkatnya jadi 5.000, berarti ada sinergi gitu. Padahal enggak. Dari mana kita tahu enggak? Earningnya kan 100 plus 100 tetap 200, nggak ada peningkatan earning. Kalau tidak ada peningkatan earning, nih ya, kalau tidak ada peningkatan earning, seharusnya nilainya nggak ada peningkatan. 2.500 plus 1.000 ya jadi 3.500, bukan jadi 5.000. Ya. Jadi kalian intinya ketika melihat atau menganalisis perusahaan ketika melakukan merger atau akuisisi, ada tambahan nilai atau enggak? Tanyakan ada sinergi atau tidak. Kalau tidak ada sinergi, seharusnya nilainya nggak berubah. Dia hanya meningkat jika ada tambahan, jika ada sinergi. Dan yang kedua, yang nggak boleh juga digunakan perusahaan untuk melakukan akuisisi adalah melakukan diversifikasi. Kalau ini jawabannya, karena sebenarnya nggak usah perusahaan yang melakukan diversifikasi seharusnya. Perusahaan akan mahal melakukan diversifikasi. Mendingan shareholders-nya langsung aja dia melakukan diversifikasi. Jadi shareholders itu memiliki portofolio beberapa perusahaan. Jadi diversifikasinya ada di tangan pemegang saham. Bukan diversifikasi di level perusahaan. Itu alasannya. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Oke. Kalau tidak, berarti kita selesai bagian pertama dari kuliah
merger akuisisi, kita akan lanjutkan dengan bagaimana menghitung jika perusahaan itu memiliki sinergi ketika melakukan akuisisi.